Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Shadaqallahul azim. Nah, sebelum kita mulai ceramah, saya ajak kita bersolawatlah sikit ya, solawat pendek ya, solawatnya sama-sama. Ibu-ibu yang hafal sama-sama lah, satu potong aja. Wan nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hasri dhillul mursalina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu Wan nur, 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 wan nur. Nanti kita tutup dengan sholawat lagi. Saya sudah bilang ibu-ibu latihan sholawat lah. Nanti tahun depan insya Allah kita buat festival sholawat antar masjid. Sekepri ini ya, supaya hari-hari kita sholawat saja, karena Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sejarah satu bangsa di masa lalu dan kita kaitkan dengan perspektif perkembangan umat Islam di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ada satu kaum, satu bangsa di masa lalu 1300 abad yang kaya raya, satu kaum yang kaya raya, satu kaum yang sekarang itu kita sebut dengan Yaman itu, satu kaum yang memang terkenal, yang kuat, penghasil anggur yang luar biasa dan terkenal, satu bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Balqis. Satu bangsa di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu negeri atau satu bangsa yang sampai diabadikan secara spesial oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam suratnya yang ke-34, yaitu Quran surat Saba. Allah ceritakan perjalanan negeri Saba yang memilukan, yang saya kira nanti saya akan coba kaitkan dengan perjalanan umat Islam di Indonesia ini. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Saba ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lisaba'im fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh kata Allah, pada negeri Saba itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Jannatani ayyamini wa shimal, yaitu dua sisi kebun di sisi kanan dan di sisi kiri. Kemudian Allah katakan, makanlah apa yang telah Allah anugerahkan, nikmat, rezeki bagi masyarakat di negeri Saba itu. Kemudian Allah tutup dengan kalimat yang selalu kita ucapkan, negeri kamu adalah negeri yang baik dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalimat itu memang Allah tujukan buat negeri Saba. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tapi ternyata masyarakat di negeri Saba itu tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah agama nenek moyang mereka. Mereka menyembah matahari. Satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam
mengumpulkan makhluk-makhluknya. Karena Nabi Sulaiman selain nabi yang kaya raya, disebut juga Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman juga Allah berikan mukjizat, nabi yang bisa berbicara dengan semua makhluk, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia. Bapak Ibu, ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan makhluk-makhluknya di dalam sejarah, mengabsen makhluk-makhluknya, ada satu makhluk Nabi Sulaiman yang bernama burung hudhud tidak hadir saat itu. Nabi Sulaiman berulang-ulang di dalam riwayat memanggil burung hudhud, sehingga Nabi Sulaiman marah, murka dan berkata, kalaulah burung hudhud tidak datang juga, akan aku kuliti dia. Begitu kata Nabi Sulaiman. Tapi ternyata seketika datang burung hudhud dan melaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena di dalam sejarah burung hudhud itu adalah para intelijennya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bercerita dia baru saja terbang di atas negeri Saba. Dan peristiwa terbangnya burung hudhud di atas negeri Saba itu Allah abadikan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Sungguh, kata burung hudhud, aku menyaksikan ada seorang perempuan yang memerintah mereka, memimpin mereka. Dia dianugerahi singgasana yang besar dan kekuasaan yang kuat. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu amalahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Tapi dia dan rakyatnya, kata burung hudhud, tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah agama nenek moyang mereka. Mereka terlena oleh bujukan syaitan, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan laporan burung hudhud itu, lalu Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud untuk menjatuhkan surat ke negeri Saba itu. Dengan paruhnya burung hudhud terbang menjatuhkan surat di negeri Saba, sampailah ke Ratu Balqis. Dibahas oleh Ratu Balqis dengan para pembesarnya. Bahkan ada yang menyarankan agar kita berperang saja dengan kerajaan Nabi Sulaiman itu. Tapi akhirnya disepakati, Ratu Balqis memenuhi undangan Nabi Sulaiman alaihissalam datang ke istana Nabi Sulaiman, yang istananya ternyata mengagumkan bagi Ratu Balqis. Sehingga dalam sejarah ia sempat mengangkat kainnya sedikit karena lantai istana Nabi Sulaiman itu jernih, bening seperti air yang jernih. Lalu dari hasil diskusi, pembicaraan, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama Ratu Balqis disepakati, dikirimkanlah para rasul menyampaikan dakwah ke negeri Saba. Menyampaikan dakwah ke negeri Saba. Dan pada akhirnya semua masyarakat di negeri Saba itu beriman kepada Allah. Karena perspektif saat itu, apa yang menjadi agama pemimpinnya, itu pula yang diikuti oleh seluruh rakyatnya. Makmur negeri Saba, bertambah hebat negeri Saba, luar biasa, dikenal oleh negara-negara lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Sayangnya dari tahun ke tahun, lama-kelamaan masyarakat di negeri Saba itu kembali ingkar di hadapan Allah. Mereka menyembah agama nenek moyang mereka. Di dalam berbagai riwayat diceritakan sampai 7 para rasul dikirimkan menyampaikan dakwah ke negeri Saba. Tapi masyarakat di negeri Saba tetap bersikukuh menyembah agama nenek moyang mereka. Pada akhirnya datanglah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bendungan Ma'arib namanya, yang dibangun oleh ayahanda Ratu Balqis, yang mengairi pertanian di negeri Saba itu, Allah hancurkan, Allah binasakan. Allah katakan di dalam potongan ayat surat Saba di ayat 19,
wa mazzaqnahum kulla mumazzaqi. Kami hancurkan negeri Sabah itu sehancur-hancur. Maka hampir semua masyarakat di negeri Sabah itu hancur binasa. Yang tinggal hanyalah beberapa masyarakat di negeri Sabah itu yang hidupnya menjadi miskin, hina dina dan peminta-minta. Buah anggur yang manis yang terkenal dari negeri Sabah itu Allah ganti dengan buah yang di dalam Al-Quran Allah katakan buah al dan sidr itu, yaitu buah-buah yang berbuah pahit. Hancurlah binasa negeri Sabah. Bahkan menurut penelitian, salah satu kepingan hancuran negeri Sabah itu termasuklah gugusan pulau-pulau di Indonesia, tapi masih dalam penyelidikan sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira iktibar perjalanan negeri Sabah sampai Allah abadikan secara spesial, secara khusus di dalam Al-Quran? Kalau kita amati perjalanan negeri Sabah, hampir mirip dengan perjalanan bangsa Indonesia ini. Dulu Indonesia yang Allah anugerahkan kekayaan alam yang luar biasa. Apa yang tidak ada di Indonesia? Dulu masyarakat Indonesia tidak beriman kepada Allah. Menyembah matahari, menyembah batu, menyembah kayu, macam-macam. Ada yang namanya megalitikum, batu besar neolitikum, macam-macam lah. Menyembah macam-macam. Tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah datang para juru dakwah dari berbagai tempat, dari Gujarat masuk ke Samudra Pasai di Aceh, masuk ke kerajaan Tolo di Sulawesi, ke Goa, masuk ke Kalimantan, masuk ke Jawa, Wali Songo di sana. Pernah tercatat jumlah umat Islam di Indonesia 95 sampai 96, bahkan ada yang merilis 97%. Tapi berapa jumlah umat Islam hari ini di Indonesia? Bapak Ibu sekalian, beberapa media merilis beberapa tahun yang lalu bahkan itu, termasuk Republika merilis jumlah umat Islam di Indonesia hari ini tinggal 80 sampai 82%. Dan diperkirakan akan terus mengalami penurunan dalam jumlah yang besar. Apakah satu saat nanti umat Islam menjadi umat yang minoritas di Indonesia? Na'udzubillah min zalik. Kita yakin Allah lindungi negeri kita ini. Tapi itu bukan tidak mungkin terjadi. Apakah kita ingin negeri ini bernasib sama seperti negeri Sabah? Di saat cucu dan cicit-cicit kita nanti hidup di negeri tercinta ini. Saya yakin kita semua pasti menjawab tidak mau. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, tidak ada kata lain. Kita wajib menjaga saudara-saudara kita di negeri tercinta ini. Kita wajib peduli kepada mereka. Beramal, beribadah bukan hanya dari rumah ke masjid, kembali ke rumah. Tapi kita punya tanggung jawab kolektif untuk menjaga umat Islam di Indonesia ini dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, agar tidak terus terjadi terdegradasi dari waktu ke waktu. Siapapun kita, apapun kita, apapun yang Allah amanahkan kepada kita, titipkan kepada kita, kita harus jadikan itu sebagai ladang dakwah bagi kita semua. Sebagai pemimpinkah? Sebagai masyarakat biasakah? Sebagai seorang guru? Sebagai seorang RT kah? Sebagai seorang RW kah? Pengurus masjid kah? Kita semua wajib menjadi juru-juru dakwah teladan bagi masyarakat kita, umat Islam kita. Kalau kita tidak ingin suatu saat seperti nasibnya negeri Sabah di masa lalu, Allah mengabadikan itu pasti buat iktibar, buat siapapun, buat kita semua. Dakwah yang terbaik tentunya adalah dakwah bilhal, memberikan contoh suri tauladan kepada siapapun. Karena umat Islam adalah umat yang rahmatan lil alamin, umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Pernah tercatat jumlah umat Islam di Indonesia 95 sampai 96, bahkan ada yang merilis
97%. Tapi berapa jumlah umat Islam hari ini di Indonesia? Bapak Ibu sekalian, beberapa media merilis beberapa tahun yang lalu bahkan itu, termasuk Republika merilis, jumlah umat Islam di Indonesia hari ini tinggal 80-82%. Dan diperkirakan akan terus mengalami penurunan dalam jumlah yang besar. Apakah satu saat nanti umat Islam menjadi umat yang minoritas di Indonesia? Na'udzubillah min zalik. Kita yakin Allah lindungi negeri kita ini. Tapi itu bukan tidak mungkin terjadi. Apakah kita ingin negeri ini bernasib sama seperti negeri Sabah? Di saat cucu dan cicit-cicit kita nanti hidup di negeri tercinta ini. Saya yakin kita semua pasti menjawab tidak mau. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, tidak ada kata lain. Kita wajib menjaga saudara-saudara kita di negeri tercinta ini. Kita wajib peduli kepada mereka. Beramal, beribadah bukan hanya dari rumah ke masjid, kembali ke rumah. Tapi kita punya tanggung jawab kolektif untuk menjaga umat Islam di Indonesia ini. Dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Agar tidak terus terjadi terdegradasi dari waktu ke waktu. Siapapun kita, apapun kita, apapun yang Allah amanahkan kepada kita, titipkan kepada kita, kita harus jadikan itu sebagai ladang dakwah bagi kita semua. Sebagai pemimpinkah? Sebagai masyarakat biasakah? Sebagai seorang guru? Sebagai seorang RT kah? Sebagai seorang RW kah? Pengurus masjid kah? Kita semua wajib menjadi juru-juru dakwah teladan bagi masyarakat kita, umat Islam kita. Kalau kita tidak ingin suatu saat seperti nasibnya negeri Sabah di masa lalu, Allah mengabadikan itu pasti buat iktibar buat siapapun, buat kita semua. Dakwah yang terbaik tentunya adalah dakwah bilhal, memberikan contoh suri tauladan kepada siapapun. Karena umat Islam adalah umat yang rahmatan lil alamin, umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Yang bisa berdakwah secara lisan, sampaikan dakwah dengan kebenaran, kebaikan dari hati ke hati. Menginternalisasi nilai-nilai kebaikan itu di tengah-tengah masyarakat. Dan itu semua tanggung jawab kita bersama. Jangan kita lengah untuk itu. Maka kesempatan hidup kita gunakan. Tidak ada yang memastikan kapan kita hidup, kita bisa berbuat, berdakwah dengan baik itu. Tapi berdakwah pun, menyampaikan kebenaran pun harus diiringi dengan kesabaran. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Kadangkala ketika kita hanya mengedepankan egoisme kita tanpa kita iringi dengan kesabaran, kadang-kadang selalu merugikan kita dalam eskalasi yang lebih besar. Maka sampaikan kebenaran itu tapi dengan doa dan kesabaran. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, masih banyak persoalan-persoalan umat kita. Persoalan ekonomi, persoalan keterbelakangan, persoalan-persoalan sosial. Dan tidak sedikit penyakit-penyakit psikologis sekarang di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kesulitan seperti ini. Tidak sedikit orang depresi, tidak sedikit orang putus asa. Bayangkan beberapa waktu yang lalu kita lihat di televisi, ada seorang ibu di Brebes sempat dengan pisau cutter menyayat 3 orang anaknya yang masih kecil. Lehernya disayat sampai meninggal dunia. Yang 2 orang lagi masih kritis. Nah, maka ini semua tanggung jawablah kita semua sama-sama. Kita mesti bergandengan tangan. Kalau kita tidak ingin melihat dari waktu ke waktu umat Islam di Indonesia ini turun, terdegradasi terus dalam jumlah yang besar. Dan itu tanggung jawab kita semua. Maka ini mesti jadi starting point bagi kita semua untuk menjaga itu.
Bapak Ibu, tahun ini kami dari pemerintah provinsi menerjunkan 50 para ustadz. Kami kontrak nih 1 tahun, hampir 4 miliar rupiah. Kita taruh di pulau-pulau, di hinterland jauh sana. Yang kita tugaskan untuk apa? Untuk menjaga iman masyarakat, memperkokoh akidah mereka, membangun semangat optimisme mereka, bahwa dalam kesulitan apapun ada kemudahan yang Allah jamin kepada kita. Dorong mereka. Ini kesempatan bulan suci Ramadan menjadi ladang amal bagi kita. Ketika kita meraih keberhasilan Ramadan ini, maka yakinlah Allah akan mudahkan semua urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan keluarkan orang-orang yang bertakwa itu dari berbagai kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari berbagai pintu, di mana rezeki itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maka Bapak Ibu, jaga kekompakan bersama. Ya. Kalaulah umat Islam semua melakukan gerakan yang sama, kita yakin kita menjaga umat kita. Tidak perlu kita mendiskreditkan umat lain, tidak perlu kita menjelek-jelekkan umat lain. Moderasi dan toleransi beragama wajib kita jaga untuk menjaga keutuhan negeri ini. Tapi jauh lebih penting kewajiban kita menjaga saudara-saudara kita seiman dan seakidah, agar mereka bisa menjadi umat-umat Islam yang berkualitas, yang bisa menginternalisasi nilai-nilai kebaikan itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Demikian mungkin renungan subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba Allah yang punya bekal nilai-nilai kemuliaan yang Allah banyak janjikan di dalam Al-Quran sebagai buah hasil puasa Ramadan yang kita laksanakan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kamu adalah takwa. Allah tidak katakan sebaik-baik bekal bagi kamu adalah harta kamu yang banyak, rumah kamu yang besar, anak-anak kamu yang kaya raya, ini tidak. Tapi Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ibu-ibu kenapa diam? Betul, serius betul tuh. Bapak Ibu, itulah tugas kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan perjalanan negeri Sabah itu tidak terjadi di negeri kita yang kita cintai ini. Asal kita menyadarinya semua, menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kembali lagi, kita punya tugas kolektif bersama untuk melakukan langkah-langkah itu secara bersama. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Saya mohon izin juga, karena sebentar lagi kami ini langsung berangkat, ini dapat singgah di sini. Tapi pagi hari ini sekedar untuk kas masjid, saya ingin memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting halalan thayyibah. Membantu masjid harus dengan uang yang halal dan baik, supaya berkah masjid. Saya tutup dengan selawat singkat saja. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Nah, supaya ibu-ibu semangat bersolawat nanti ya di rumah ya. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, pengurus yayasan, pengurus masjid, Pak Amran, Pak Dokter, sahabat-sahabat saya semua. Mudah-mudahan kebersamaan kita, pertemuan kita selalu antara pemimpin dengan rakyatnya, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Bapak Ibu, 2 informasi. Pertama, kita sedang mulai membangun kantor perwakilan kita di Jakarta di sebelah rumah sakit harapan kita, tapi kita rubah itu menjadi rumah singgah
Nanti ada 40-50 tempat tidur insya Allah di akhir tahun, ada ambulan, ada makan semua insya Allah lah kita anggarkan, supaya masyarakat dari Kepri yang berobat, yang kurang mampu ke Jakarta sebulan 2 bulan, tak perlulah sewa-sewa rumah. Sewa rumah itu di Jakarta mahal. Kalau nanti kurang boleh numpang juga di yang Kabupaten Bintan punya di Rawamangun. Ya, sejak saya bupati pertama itu dulu yang kita bangun, kita beli. Karena banyak masyarakat kita yang berobat ke sana, tapi kemampuannya terbatas. Kalau urusan pendidikan bisalah kita tunda-tunda sedikit, utang-utang. Tapi kalau urusan kesehatan ya Pak Dokter, kalau kita tidak memberikan perhatian seperti itu, jangan karena pemimpin orang meninggal dunia, karena kurangnya perhatian kita. Kemudian yang kedua, kita melanjutkan bantuan modal UMKM 20 juta rupiah tanpa bunga di Bank Riau Kepri. Tahun lalu kita mulai di bulan Oktober sampai Desember hampir 30 miliar rupiah lebih. Jadi udah 1.500 UMKM yang memanfaatkan bantuan itu. Kalau KUR masih ada bunga 3%, tapi ini bunga 0%, bunganya kita tanggung melalui Pemda. Silakan nanti yang mau minjam hubungi Bank Riau Kepri ya, Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan UMKM kita bisa cepat berkembang. Tahun ini di Batam kami juga membantu 1,4 miliar rupiah alat untuk sterilisasi produk, terutama produk-produk makanan. Karena produk makanan kita, saya pernah talk show di Kompas TV yang kopi apa namanya? Kopi Pintar itu ya. Nah, ada satu ibu-ibu di Batam yang punya koperasi, anggota UMKM-nya banyak. Pak, kita ini sudah mau kontrak sama Turki, sama Singapura, produk-produk makanan. Tapi produk makanan kita Pak, seminggu 2 minggu sudah bakteri, sudah berbulu, sudah expired, maka tak bisa bersaing. Lalu saya bilang solusinya apa Bu? Ada alatnya Pak. Nah kita sudah beli, kemarin kerjasama sama BRIN itu LIPI, di masa lalu mereka yang memproduk itu, nanti makanan kita kalengin gitu, bisa bertahan sampai 1 tahun, 1,5 tahun, bahkan 2 tahun. Seperti ada gudeg Jogja, ada apa itu tuh Bapak Ibu. Kalau itu nanti bagus, sukses, insya Allah kita adakan nanti bertahap di masing-masing kabupaten kota. Ya, kemarin sudah banyak produk kita dikurasi itu dipilih, dibina oleh Bank Indonesia sama kita, dan saya lihat kemarin ketika gerakan Bangga Buatan Indonesia BBI kemarin itu luar biasa, bagus-bagus sekali, rasanya enak, kemasannya enak. Mudah-mudahan kalau kita lengkapi dengan dukungan itu nanti produk kita bisa tembus ke pasar di luar negeri. Kami juga sedang mengusahakan, karena ternyata produk-produk UMKM kita kalau mau dijual di provinsi lain harus bayar pajak PPN 11% sekarang, dulu 10%. Kita minta itu dihapuskan supaya UMKM kita bisa bersaing. Kalau tidak, tak mungkin bisa bersaing ya. Nah, mudah-mudahan usaha-usaha kita ini bisa membuahkan hasil. Tapi jangan lupa, apapun yang kita urus, mohonlah ridho Allah. Mohon doa. Kita juga sedang terus memfinalisasi pembangunan jembatan Batam Bintan. Memang urusannya tidak mudah, tapi kami tidak pernah menyerah pokoknya melakukan itu sebisanya. Saya katakan sesuatu itu diusahakan aja belum tentu berhasil, apalagi kalau duduk-duduk diam aja. Ya, mohon doa. Saya yakin kalau doa Bapak Ibu dari masjid-masjid semua, insya Allah mudah-mudahan itu terrealisasi untuk memudahkan aktivitas kita, aksesibilitas kita, yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Dikasih info, Mas.